Kita sama-sama berdoa. Segala hormat dan puji kami persembahkan kepada Bapa yang surga, Allah yang berkuasa segala sesuatunya. Tidak ada yang menandingi kekuatan dan kuasa Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ibadah di rumah kami layani. Tuhan berkati mereka semua tak terkecuali. Mereka diuji imannya. Apakah tetap patuh? Apakah tetap setia ibadah di rumah? Mendengarkan suara Tuhan yang membimbing, yang mendidik. Dalam situasi COVID-19 yang begitu menggemparkan dunia ini. Tetapi puji syukur, kami tetap setia kepadamu. Firman-Mu akan diberitakan yang akan berikan bimbingan kepada kami, supaya kami kuat bertahan, hidup di dalam Tuhan. Karena satu kali kelak langit dan bumi akan lenyap, segala sesuatu tidak ada nilai harga apa-apa. Tetapi yang paling berharga adalah firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ketemu di dalam ibadah di rumah yang kesekian kalinya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita lewat firman-Nya yang tidak terkendala oleh situasi apapun. Firman tetap memberikan kemenangan kepada kita. Kenapa kita harus tetap setia kepada Tuhan? Karena kita tahu kita mencari hidup yang kekal. Di dunia ini satu kali kelak akan tidak ada nilainya apa-apa. Seluruh dunia serta isinya hampa, kosong. Tetapi firman Allah yang sangat kita butuhkan karena yang permanen, yang kekal hanya firman Tuhan. Mari kita sama-sama membaca dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita baca ayat 12 dan ayat 13. Demikian bunyinya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya dalam bentuk apapun. Teruskan. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ya. Siapa orang jahat? Siapa penipu yang bertambah jahat? Iblis yang memakai manusia. Manusia yang dikuasai iblis tidak bisa jadi baik, akan makin jahat. Jahat itu bukan harus jadi pembunuh. Jahat itu bisa menjadi penipu, pembohong, memperdaya manusia untuk dibawa kepada kehendaknya hingga sesat. Itulah sebabnya orang yang mau beribadah kepada Kristus harus menderita aniaya. Kenapa harus menderita aniaya? Yang mudah terbujuk, tergoda adalah hawa nafsu daging. Keinginan daging, keinginan mata, bukan dari Tuhan. Inilah yang paling mudah tergoda oleh si penyesat, oleh si jahat. Melihat sesuatu, ingin
dengan bagaimana caranya. Ada yang menipu, ada yang mencuri, ada yang membunuh untuk bisa tercapai menggapai apa yang dikehendakinya. Namun bagi orang yang mau ibadah, mau selamat, yang punya pandangan kekekalan, kalau ibadah tidak punya pandangan yang kekal, akan mudah terjebak kepada tipu daya si iblis yang menggunakan keinginan daging dan keinginan mata. Nah, penderitaan di dalam Kristus ini sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan hidup kekal yang dijanjikan oleh Allah. Tanpa penderitaan aniaya, tanpa penderitaan daging, Rasul Paulus yang sudah merasakan ketika beragama Yahudi, sarjana Taurat agama Yahudi, dia menganiaya, kelihatannya beragama, memiliki Tuhan, memiliki Allah, tetapi menjadi penganiaya, menjadi sesat dan penyesat. Tetapi setelah dia mengenal Yesus, dia berbalik dari kesesatan, dia mengikut dan beribadah kepada Yesus, maka dia katakan orang yang mau beribadah kepada Yesus itu mempunyai pandangan hidup kekal dan harus menderita aniaya. Kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Yang mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Aku tidak memperlihatkan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan hanya sementara. Segala keindahan, tempat wisata, gedung tingkat, apartemen, hotel yang mewah dibangun dengan harga miliaran, itu hanya sementara. Contoh, kalau terjadi keguncangan gempa bumi, runtuh, tidak ada arti apa-apa. Itu baru menghadapi gempa bumi. Tetapi kalau nanti sudah sampai saatnya, semua langit, semua bumi serta isinya akan lenyap. Kekayaan kita seberapapun akan lenyap. Yang tidak lenyap, yang kekal hanya firman Tuhan. Jadi siapa berdiri atas firman? Kalau tangan saya ini bagaikan firman, berdiri atas tangan saya, semua hilang. Tetapi yang berdiri atas firman ini, utuh, akan hidup. Itulah kalau kita mengerti, namun ini tidak bisa dianalisa dengan pikiran, kecerdasan, kemampuan siapapun tidak bisa. Kecuali hanya dengan iman yang dibimbing oleh Roh Kudus dan kita mengerti hingga kita punya prinsip kepada firman Tuhan. Tanpa prinsip kepada firman Allah, mata kita, keinginan kita mudah tergoda. Matius 24 ayat 35 dan 36.
Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu lenyap, tetapi perkataanku, firman Tuhan, tidak akan hilang. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kapan waktunya? Dikatakan oleh Yesus tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Banyak orang berkata, kiamat sudah tiba. Tanah rumah dijual, bahkan sebagai pegawai negeri mungkin keluar berkelompok di suatu tempat, dimanapun mereka percayai, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya dan saudara hanya satu hidup punya prinsip percaya berdiri atas firman. Kapanpun kedatangan, kapanpun dikatakan kiamat akan tiba, langit dan bumi akan lenyap, tidak ada seorang pun manusia yang tahu. Malaikat tidak tahu, semua tidak tahu, yang tahu hanya Bapa sendiri. Itulah sebabnya kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus ini, apapun yang kita alami, penderitaan, aniaya, dicaci maki, dicerca, apakah apapun juga, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita berprinsip berdiri atas firman Allah yang kekal. Kalau langit dan bumi nanti berlalu lenyap, saya dan saudara yang mempunyai pendirian berdiri atas firman Allah bisa mengalahkan semuanya. Bisa mengalahkan godaan apapun juga. Sebab nanti yang punya prinsip inilah yang akan menang dengan godaan. Godaan mata, godaan keinginan daging. Sekarang godaan mata dan keinginan daging. Luar biasa banyaknya. Lewat online, lewat apartemen, lewat sesuatu yang menarik. Ini kalau saya jujur tidak ibadah dengan sungguh-sungguh, punya prinsip kepada firman Allah yang kekal, pasti tergoda. Itulah sebabnya orang mengejar keuangan, makin kaya makin tidak puas, makin kaya makin kurang, dan seterusnya. Kalau sudah kaya untuk berfoya-foya, untuk mengikuti godaan iblis, hawa nafsu, jatuh di dalam perangkapnya iblis, akhirnya masuk di dalam penghukuman. Nanti kalau bumi langit sudah lenyap, yang ada cuma Eden kekal itu kerajaan surga dan api neraka. Api neraka itu diisi oleh iblis yang julik, penuh tipu musyiat, dan bala tentaranya yang tidak kuat menghadapi godaan. Tetapi Yesus datang. Tuhan Yesus datang yang bukan dari debu tanah, tetapi dari firman dan Roh Kudus menjadi manusia. Dia walaupun mati seperti manusia, tetapi dia hidup di tengah-tengah orang mati. Karena dia bukan dari debu tanah. Ketika dia bangkit di dalam kubur, tidak ada tulang belulang. Yang ada tinggal kain kapan yang berasal dari dunia. Yesus naik ke surga, membuktikan dia menang dengan maut. Menang dengan godaan apapun. Dia naik surga. Inilah yang kita rindukan. Maka semua yang orang punya pendirian prinsip kepada Yesus, ada pengharapan masuk surga. Terserah
kiamat hari apa, terserah ada goncangan seperti apapun, terserah ada virus corona yang menggemparkan, yang menakutkan. Bagi saya dan saudara, tidak perlu takut, hanya berjaga-jaga, hanya waspada. Karena semua kekuatan apapun, bentuk apapun, virus, bentuk kematian apapun tidak bisa menggoda Yesus yang kita percayai. Nah, inilah Yesus yang sudah menang dari maut, akan memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Dia sudah menang, bisa memberikan kemenangan. Kalau manusia hebat seperti apapun, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Elia, seperti Nabi Yeremia, tidak bisa memberikan kemenangan kepada manusia, kepada umat yang dipimpin. Tetapi Yesus bisa memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Kemenangan wujudnya apa? Menang dengan dosa, menang dengan godaan. Kalau kita ibadah yang benar, ibadah kepada Kristus yang benar, dibuktikan menang dengan godaan, menang dengan dosa. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ditambah satu ayat atasnya, 57. Tetapi syukur kepada Allah. Tetapi syukur kepada Allah. Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Yang telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Tuhan kita. Tuhan kita. Jadi kemenangan itu diberikan oleh yang mengalami kemenangan. Tidak ada satu manusia yang hidup di tengah-tengah orang mati, kecuali Yesus. Yesus inilah yang sudah menang dengan maut, yang sudah menang dengan dosa. Ini akan diberikan kepada kita. Itulah sebabnya kita perlu berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu ibadah kepada Tuhan. Ibadah berkelompok di gereja, ibadah di rumah, ibadah dimanapun. Yang penting kita mendengarkan didikan firman Allah, itu adalah benar. Tetapi kalau kita ibadah di rumah mulai meremehkan firman Allah, iman kita goyah, nah inilah yang akan diancam oleh maut. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita berdiri dengan teguh, yakin kepada Kristus Yesus yang sudah memberikan kemenangan kita. Dikatakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kita, telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang permanen. Maka kalau saya dan saudara diizinkan mungkin menderita, diizinkan pergumulan. Waduh, saya mengalami satu luar biasa. Pergumulan melawan apa? Melawan kekhawatiran, melawan ketakutan, melawan kebimbangan, melawan pertanyaan ya apa tidak. Padahal firman Allah ya dan amin. Tapi kalau manusia, saya dengar, saya lihat di televisi, tentang PSBB di Surabaya, pro kontra. Manusia yang cocok pro, yang tidak cocok kontra. Itu manusia, tapi firman Allah ya dan amin. Jadi saya sangat percaya kepada firman Allah. Itulah sebabnya untuk berpegang teguh kepada firman Allah ini harus ada pendirian yang kuat. Supaya apa? Supaya kita menghadapi godaan menang. Siapa contoh dalam Alkitab?
Kita baca dalam kitab Daniel pertama, ayat yang ke-8. Daniel pertama, ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya, Daniel seorang pegawai negara. Zaman Raja Nebukadnezar, Daniel adalah orang Yahudi, menjadi orang buangan. Tetapi Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, orang yang cerdas, memiliki satu pengetahuan yang luar biasa. Dia diangkat menjadi pegawai kerajaan, tetapi satu hal, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego punya prinsip tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan yang disantap oleh raja. Luar biasa, dia patuh kepada raja, dia taat kepada perintah raja, tetapi untuk makanan dia tidak mau seperti yang dimakan oleh raja. Kenapa? Karena santapan yang disantap oleh raja sudah dipersembahkan kepada berhala. Sisa daripada persembahan pada berhala yang dimakan oleh raja. Maka Daniel minta kepada pegawai untuk tidak beri makan yang sama yang dimakan oleh raja. Pegawainya berkata, takut nanti aku dimarah oleh raja. Bagaimana kalau kalian menjadi kurus dan aku kena murka dari raja? Diuji selama 10 hari. Buktikan 10 hari. Berikan aku makan sayur mayur. Bagaimana keadaan saya? Dan dibuktikan. Setelah 10 hari, ternyata Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego lebih gemuk dari mereka. Apa toh tantangannya? Tantangan Sadrah, Mesah, Abednego adalah untuk menyembah patung yang disembah oleh raja. Sadrah, Mesah, Abednego menolak. Tidak, tapi kalau perintah kenegaraan mereka taat. Mengerjakan apa saja untuk pekerjaan negara taat. Tapi kalau soal tentang ibadah untuk menyembah patung, Sadrah, Mesah, Abednego menolak. Apa sanksinya? Sanksinya akan dimasukkan dalam dapur api yang dinyalakan 7 kali lipat. Takut enggak Sadrah, Mesah, Abednego? Lihat, kalau kamu tidak menyembah patung yang kudirikan, akan kumasukkan dalam api. Siapa akan menolong kamu? Allah yang kusembah yang akan menolong. Kalau tidak sekalipun, aku tidak mau menyembah patung tuanku raja. Ini hebat. Kita boleh bergaul dengan siapapun. Kita boleh patuh dengan peraturan apapun. Tapi kalau soal penyembahan, soal ibadah harus punya prinsip. Boleh kita tidak boleh ibadah di gereja, tidak apa-apa. Karena apa? Kita masih bisa ibadah di rumah. Ibadah kepada Tuhan itu bukan harus di tempat tertentu. Allah itu roh, maka ibadah kepada Allah harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Selagi masih ada berita firman Allah dimanapun kita berada, firman yang disampaikan oleh orang yang dipercayakan oleh Tuhan, kita hargai, kita hormati, itu akan memberikan satu kekuatan kepada kita sekalian. Ternyata Sadrah, Mesah, Abednego akhirnya dihukum dimasukkan dalam api. Api tidak menghanguskan. Jangankan tubuh, pakaiannya tidak hangus. 3 orang dimasukkan dalam dapur api. Tetapi Sadrah, Mesah, Abednego menjadi orang pada di situ. Malaikat Tuhan bersama-sama dengan mereka hidup. Akhirnya dia dikeluarkan dan
orang yang mengeluarkan sebelum sampai masuk sudah hangus. Ini contoh konkret. Terus Daniel juga diuji supaya tidak menyembah Tuhan. Selama 3 hari, selama ini tidak boleh menyembah Allahnya. Semua orang-orang tidak boleh menyembah Allah. Tetapi Daniel tetap 1 hari 3 kali naik ke sotoh rumah. Bukan di gereja, bukan di tempat ibadah. Di rumah dia menyembah Allah. Diketahui bahwa dia menyembah Allah. Akhirnya dia ditangkap, singkat cerita dimasukkan dalam kandang singa. Iman Daniel mengatup mulut singa. Luar biasa. Karena iblis nanti seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Yang sembrono ibadah. Ibadah di rumah sembrono. Ada kesempatan ngomong, tidak ada kesempatan. Tapi kalau ibadah di gereja, wah taatnya, setianya luar biasa. Tapi ibadah di rumah sembrono. Itu misalnya, ini Daniel tidak tetap melakukan ibadah di rumah. Teruskan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu punya pendirian. Hanya Tuhan yang kami sembah. Hanya Tuhan yang hidup. Hanya Tuhan yang memberi hidup. Terus. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua akan menanggung penderitaan. Entah penderitaan karena dosa, entah penderitaan karena kebenaran. Tapi menanggung penderitaan. Terus. Dan Allah, sumber segala kasih karunia. Allah sumber segala kasih karunia. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Orang Kristen yang mengerti ini akan mengatup mulut singa. Kalau saya punya pendirian, punya prinsip, kepada Tuhan tidak sembrono. Ya, saya dibawa oleh pimpinan Roh Kudus hanya mengakui firman Allah yang benar. Yang lain bisa diputar balikkan. Manusia bisa berkata iya, tapi bisa yang dibuktikan tidak. Oleh sebab itu, saya dan saudara harus sungguh-sungguh kepada firman Allah, tidak bisa main-main. Kalau kita punya iman yang teguh, tidak ada seperti Yesus digoda. 3 kali godaan, lewat soal makan, lewat soal kesombongan, lewat soal kedudukan dan kekayaan. Yesus menolak. Dia berkata, ada tersurat, hanya satu yang disembah, Allah. Tidak ada lain. Itulah sebabnya kalau kita sudah mulai bergeser karena melihat situasi yang menakutkan, bergeser melihat sesuatu yang menarik, kita tergoda, bergeser dari sesuatu yang menakutkan, kita takut, kita mengikuti apa maunya. Si dosa itu sudah, tidak ada harapan kita. Ya, tapi kalau kita punya prinsip yang teguh seperti Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego, Daniel bisa menutup
tutup mulut singa. Tetapi yang punya inisiatif yang julik, yang jahat, ketika dia mau dimasukkan dalam kandang singa, belum sampai bawah, sudah disaut oleh singa, diterkam, dimakan oleh singa. Kalau sejarah ini kita pelajari dengan sungguh-sungguh, tentu orang Kristen tidak akan main-main, meremehkan ibadah di rumah, akan sungguh-sungguh menghormati, mendengar firman Allah lewat online, streaming yang sudah kami sampaikan ini. Besok bisa dibuka, saudara dengarkan dengan sungguh-sungguh, saudara ibadah dengan sungguh-sungguh. Saya yakin ada kekuatannya. Tapi kalau mulai sembrono, inilah yang akan ditelan oleh singa yang mengaum-ngaum. Yang tidak menghargai firman Allah, yang tidak menghargai ibadah di rumah, akan ditelan oleh singa. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa terus kita tidak boleh bergaul? Oh salah. Harus bergaul, cukup. Harus bergaul. Tetapi apa kata Rasul Paulus? Di Yahudi aku seperti Yahudi untuk menjadi saksi. Di Gerika aku seperti Gerika untuk menjadi saksi. Bukan kita terseret, tetapi kita menyeret. Menyeret bukan mereka harus menjadi orang Kristen, tetapi menyeret supaya mereka kita punya pendirian yang kuat. Bukan kita menjadi bunglon, di Yahudi seperti Yahudi, di Gerika seperti Gerika, dimanapun kita itu bunglon. Tetapi Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego tidak. Hanya satu yang kami sembah adalah Tuhan. Kalau kita mempelajari firman ini, kita perlu punya prinsip. Aku di tengah-tengah, di desa ini, saya punya pendirian, saya punya prinsip yang kuat. Tapi soal kebersamaan, oke, kerukunan nomor 1. Ya, tapi kita memperlihatkan bahwa saya punya prinsip yang kuat, tapi manusia saya dengan manusia yang lain adalah satu kesatuan. Tetapi soal ibadah, soal iman, soal keyakinan, hanya satu yang kekal, firman Tuhan. Kalau ini bisa menguasai dalam hidup saya dan saudara, tidak usah khawatir. Apapun yang terjadi, biar tidak apa-apa. Kita yang jauh sudah berapa lama kita tidak ketemu. Ya, kita ibadah, tapi di rumah. Kita lakukan di rumah, di gereja sama. Tadi saya katakan, Yesus berkata, ada saatnya nanti kamu tidak ibadah di gunung ini, tidak ibadah di Yerusalem, tidak ibadah di tempat yang ditentukan. Allah itu roh, maka kamu menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Ujiannya adalah, ini ibadah di rumah. Misal selamanya ibadah di rumah, tidak ada masalah. Ya, bagi kita yang paham firman Allah, tidak ada masalah. Tetapi bagi mereka yang pandangannya berbeda bukan firman Allah, menjadi satu masalah. Ada yang begini, ada yang begitu, dan lain sebagainya. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat, mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini nanti orang Kristen yang sudah ditolong, setan sudah keluar dari orang itu, tapi ternyata dia tidak mempertahankan imannya, roh jahat 7 kali lipat
yang menguasainya. Manusia tak berdaya, banyak orang Kristen yang murtad, yang tidak menghargai, menghormati kasih karunia Allah. Karena apa? Pandangannya adalah pandangan yang sementara. Kedudukan, kekayaan, yaitu kerajaan, kekayaan dunia diberikan oleh iblis kepada Yesus. Tapi Yesus supaya menyembah kepadanya. Hai iblis, pergilah kamu. Hanya satu yang harus kamu sembah, yaitu Allah. Sekali lagi saudara, ujian imanmu adalah ibadah di rumah. Sejauh mana kesungguhanmu yang menilai Tuhan. Sejauh mana ketekunanmu yang menilai Tuhan. Kalau di gereja pendeta melihat, mungkin sembrono dalam ibadah di gereja, saya bisa menilai. Tapi kalau di rumah saya tidak tahu sama sekali. Tapi jangan lupa, Tuhan yang kami sembah, Allah yang maha tahu. Sembrono, sungguh-sungguh, jujur, tidak jujur, Tuhan sangat mengetahuinya. Oleh sebab itu, kalau sembrono nanti akan terjadi kemurtatan yang semula begitu luar biasa, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menyaksikan Tuhan, namun ujungnya murtad, terseret kepada ajaran setan-setan yang sesat dan yang menyesatkan. 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 23. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Karena kamu setelah percaya telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kamu bisa mengamalkan, membuktikan kasih persaudaraan dengan siapapun, dengan mengamalkan satu perbuatan yang baik, bukan terjadi kebencian, dengan agama lain benci, dengan orang lain benci, dengan siapa benci, itu bukan kebenaran dari Tuhan. Terus, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Bukti kita sudah menjadi Kristen yang benar. Bukti Kristen kita memiliki iman seperti Daniel. Menolak dosa, menolak kejahatan. Dan secara hidup kudus. Hidup kudus oleh firman Allah. Tidak tergoda oleh dosa apapun. Kalau ini sudah menguasai kita, kenapa harus takut dengan virus corona? Kenapa harus takut ini itu? Kenapa takut dibenci orang? Kenapa takut dengan singa yang mengaum-ngaum? Kenapa takut ini itu? Tidak perlu takut, karena saya yang menakutkan itu bersifat sementara, yang akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi saya secara hidup di dalam firman, dan dilahirkan oleh firman yang kekal, tidak akan hilang. Maka kalau kita punya pendirian, punya prinsip firman yang kekal, luar biasa tidak hilang. Kesucian kita diuji di dalam rumah tangga kita. Bagaimana hubungan keluarga kita? Bagaimana hubungan suami dan istri, saudara? Karena ini diilustrasikan. Suami harus mengasihi istri. Istri harus mengasihi suami.
Demikian juga Allah mengasihi kita sampai mengorbankan dirinya untuk kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Mengorbankan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Surat Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan telah menyerahkan dirinya baginya, bagi istri, bagi jemaat. Kristus sebagai suami mengasihi istrinya, mengasihi jemaat, mengorbankan dirinya, bukti kasih. Terus untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. ya, Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. ini diilustrasikan. Kalau kita sudah kudus di dalam Tuhan, dibuktikan dalam rumah tangga. Hubungan suami istri itu tidak ada kebohongan, tidak ada dusta, ada keterbukaan. Suami mengasihi istri dengan segenap hati, mengorbankan segala sesuatu untuk istri, yaitu jemaat. Itulah orang Kristen. Seperti Kristus mengasihi orang Kristen, mengasihi jemaat, mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk menguduskan jemaat. Sama saudara, kalau kita dalam rumah tangga, suami sudah jujur kepada istri, istri jujur kepada suami, seperti Kristus jujur kepada jemaat, jemaat jujur kepada Kristus. Luar biasa. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu akan perhatikan saya dan saudara, supaya kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan hidupku nista oleh sebab dosa, namun Dia sudah menebus kita. Sebab dosa, namun Dia menebus saya. Dia bersedia untuk mati bagiku di Kalvari. Kita bangkit berdiri. Hidupku nista sebab dosa, namun Dia menebus saya. Dia bersedia untuk mati bagiku di Kalvari. Betapa cintanya Tuhan kepada gerejanya, kepada jemaatnya yang penuh noda cacat celah.
mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kami. Kalau demikian mempelai laki-laki mengasihi jemaatnya mempelai perempuan, kami tidak menunjukkan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami akan terlempar. Itulah orang-orang yang akan murtad, yang sembrono kepada Tuhan. Tetapi kalau kami sungguh-sungguh mempunyai satu keyakinan yang kekal, hanya firman Allah. Firman Allah itu sudah menjadi manusia, itu Yesus yang kekal. Kami taat kepada Yesus, taat kepada firman Allah, taat kepada yang kekal. Kami diberi kekuatan untuk mengatup mulut singa yang mengaum-ngaum. Tidak bisa akan memangsa Daniel atau jemaat yang mengalami kelemahan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, berikanlah kami semua kekuatan supaya kami tetap teguh di dalam iman. Punya prinsip kepada firman-Mu, tidak tergoncang oleh godaan apapun. Karena si penggoda itu adalah dari roh jahat, roh setan yang akan dihanguskan di dalam api neraka. Tetapi kami yang teguh di dalam iman, kami adalah pewaris-pewaris kerajaan surga. Berkatilah firman-Mu untuk jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Tidak terkecuali semuanya Kau berkati Tuhan. Terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati saudara, menyertai saudara, melindungi saudara, dari sekarang, besok bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.